sekarang kita udah masuk ke part legend. Legend ini fungsinya untuk ngasih info terkait data yang ada di dalam chart kayak line, terus mungkin ada render yang tipenya lain gitu juga. Jadi tambah informasi selain dari title dan subtitle gitu. Terus kita ngomong aja langsung legend dari yang utamanya adalah di sini ada Soul Legend, Soul Default Legend ya. Terus di sini kita akan jadikan true untuk menampilkan legendnya. Nah, otomatis posisi legend itu ada di atas, di paling atas keyboard monitor. Ini ada dua biasanya karena ada dua grup di sini ada grup data-data keyboard dan data-data monitor yang warna kuning. Otomatis bentuknya kayak gini secara defaultnya. Dan namanya ini, kalau teman-teman baca, default nama dari grupnya adalah dari grup ID. Nah, di sini ID-nya grup, ID-nya keyboard, dan ID-nya monitor. Jadi, kayak gitu. Terus, kita coba legend. Kita pakai justify dulu untuk ngatur line dari legendnya. Di justify and ini sama seperti title position. Tipenya di justify juga. Di and row area agak kiri sedikit karena rata dengan yang ada di line-nya. Kemudian kalau short kayak tadi, kalau di middle berarti benar-benar di tengah. Terus untuk middle di sini kalau di khususnya title itu pasti di tengah, tapi kalau untuk legend tidak. Karena legend ini kan dia layout penyusunnya itu row ya. Jadi meskipun kita di set middle, itu akan otomatis di sebelah sini. Karena raw itu di sini di dalamnya di package utamanya tidak ada pengaturan untuk misalnya main akses laymannya itu center nggak ada. Jadi makanya yang paling jalan bisa dipakai adalah antara start kemudian end. Tapi startnya bisa pilih antara start biasa atau start draw area. End juga sama. Oke, terus ini kita akan posisikan di end karena biasanya itu di bagian akhir atau di kanan gitu ya. Di bawah juga bisa, tapi kadang-kadang di bawahnya di bawah kanan biasanya. Di ujung-ujung, bukan di start. Makanya di end. Terus, legend horizontally. Di sini penjelasannya adalah untuk ngeset layout legend sebagai horizontal. Di sini dia udah horizontal. Kita coba set jadi true. Nah, nggak ada yang berubah, tapi kalau kita set jadi false, dia akan otomatis pakai penyusun kolom. Gitu. Nah, jadi penyusun kolom. Terus, ada legend label style ini untuk nge-styling. Tetap untuk teksalnya ini cuman tiga aja yang bisa kita atur yaitu color, kemudian font size dan lain sebagainya gitu. Dan height itu yang bisa kita styling. Teman-teman bisa copy saja dari yang teks sudah ada di sini. Oke itu. Coba besar dikit 14 warnanya black aja warnanya. Oke. Terus ada legend max column. Nah, legend max column ini untuk menghubungkan legend horizontally ketika true. Kemudian sebisa mungkin untuk mengisi ruang kosong yang ada di kolom. Jadi kalau misalkan kita mau pakai legend max column, maka ininya harus jadi true. Kebetulan ini jadi false. Kita jadikan true dulu. Kemudian pakai legend max column-nya. Misalkan max kolomnya 2 save. Nah, meski di sini kan horizontalnya true, padahal iya betul, horizontalnya true, tapi gini, ini kan maksimumnya 2.
Nah, maka ditampilkanlah dua kolom, kolom satu, kolom dua. Tapi ketika kolomnya itu kolomnya satu, nah ini kelihatan kayak horizontalnya false padahal true. Ini horizontalnya true, tapi karena dibatasi maksimum kolomnya satu, yang tadinya di kanan atau kolom kedua, otomatis dikebawahin, dimasukkan ke bawah kolom satu. Jadi di bawah keyboard gitu. Tapi kalau misalkan maksimalnya ternyata melebihi 3, tapi data grupnya cuma 2 ya, pasti otomatis bakal sebisa mungkin diratakan, dihorizontalkan, kayak gitu. Oke, kita masuk ke bagian max row. Nah, ini sama seperti max column, tapi kalau max row, ketika horizontalnya itu adalah false. Jadi kalau kita misalkan mau pakai max row, ininya harus jadikan false dulu. False. Kemudian ini kita coba set defaultnya ya. Defaultnya, oh nggak ada. Berarti coba nolkan dulu. Nah, ini adalah ketika horizontalnya false, artinya vertikal. Kemudian kita pakai max row. Max row-nya kita jadikan 2. Save. 2 tidak terjadi apa-apa karena masih variable. Row satu, row 2. Nah, sekarang kalau kita gini jadi row-nya maksimumnya satu, nah akan di sebelah kanan kan. Gitu akan ditarik ke sebelah kanannya yang menjadi kolom baru karena row-nya ini cuma satu baris yang bisa available-nya. Nggak bisa dua baris atau selebihnya gitu. Tapi kalau dua baris maksimumnya atau bahkan lebih, maka akan muat ke bawah terus row satu, row 2, row 3. Kayak gitu. Oke, lanjut. Legend measure. Untuk nge-styling value measure pada bagian legend. Jadi kita ingin nge-styling ukuran value dari measure ini ketika diklik. Jadi misalkan ini diklik, akan muncul value-nya di sini gitu. Coba legend measure bla bla bla, kita set pakai default aja value dot to string misalnya. Nah, kita coba klik di sini. Nah, langsung muncul nilainya 56, 43 ini ukurannya. Kalau kita klik di bagian warna kuning, segitu. Terus kita klik di sini, ini value-nya 32. Nah, di sini 32. Terus yang satu lagi 0 karena tidak ada tanggal. Untuk yang warna kuning tidak ada tanggal list tersebut gitu sehingga nilainya 0. Kalau di sini muncul untuk yang keyboard 76 nilainya. Yang pertama untuk di tanggal segini di keyboard bernilai 23 dan di monitor bernilai 12. Kayak gitu. Jadi muncul di sini tapi kalau ininya dihilangkan atau setelah default kita kita mau klik berapapun ya nggak bakal muncul value-nya. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman mau muncul, ini sama seperti tooltip ya, tapi tooltipnya ketika kita klik. Tapi untuk tampilnya itu di legend. Kita nggak custom di sini, nggak pakai tooltip, tapi di legend dipindahinnya klik, pindah nilainya ke legend. Dan untuk data yang dikirimnya ini adalah value-nya saja yang bertipe 6 atau number. Untuk custom misalkan value-nya kita mau kasih million atau K atau ribuan atau satuan apapun bebas, tinggal di custom sini, dimodifikasi datanya dan berakhir bertipe string. Oke, lanjut ke legend padding. Ini untuk mengatur padding dari legendnya. Misalkan edge inset all 16 save. Nah, akan dikasih jarak 16, 16 ini keseluruhan ya. Atasnya kiri, kanan, bawah 16. Gitu. Teman-teman tinggal pakai aja ini saya jadikan 0 aja. Terus legend position. Legend position ini kalau tadi di justify ya, di justify itu untuk ngatur layan, kalau ini positionnya. Di behavior position ini kan di atas defaultnya kita coba pindahin ke kanan, sorry ke kanan, right. Nah di sebelah sini otomatis di bawah karena justify-nya n. Kalau di atas berarti di kanan di atas berarti ininya di justify start. Oke lanjut
Kalau misalkan di bawah, ya berarti di sini. Ini juga tetap di bawah sih. Tapi kan beda. Kalau tadi di bawahnya bawah kanan chart, sekarang di bawah benar-benar di bawah chartnya. Nah ini kita akan pindahin ke sebelah kanan, diraih aja. Karena biasanya normalnya itu seringnya di banyaknya itu di sebelah kanan. Keyboard monitor, terus N-nya saya pilih yang N draw area biar agak ke atas. Nah kayak gitu. Biar agak ke atas, nggak terlalu ke bawah di sini. Oke, lanjut. um, Legend. Legend title. Untuk menampilkan title legendnya. Sini ada param grup. Jadi data grupnya. Kita mau menampilkan si namanya ini apakah berdasarkan ID, apakah berdasarkan apa gitu. Kan grup dot ID. Nah kalau misalkan grup pakai ID ya berarti tetap pakai ID. Tapi kalau kita misalkan custom pengen ganti nama title legendnya, misalkan ada tambahan satuan atau tambahan apa gitu ya bla bla bla. Nah sih udah jadi nanti ada tambahannya kayak gini. Oke, keyboard K, monitor K kayak gitu. Pengen ada pengecekan kalau keyboard tambahnya kayak gini, kalau monitor tambahnya kayak gini, itu tinggal dibikin di file saja. Bikin switch boleh. Teman-teman mau pakai return arrow function kayak gini boleh, mau pakai curly braces juga boleh. Silakan bebas penggunaannya. Legend. Nah, mungkin sampai situ terkait legend. Ada tambahan mungkin nanti di part yang lain yang berhubungan dengan legend terkait simbolnya. Tapi itu ada pembahasan yang lainnya. Terkait legend-legend utamanya mungkin dari sini soal legend sampai legend title. Di segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.